Jadi kan ini aku baca salah satu kutipan netizen ya, bahwa sebenarnya mereka mempermasalahkan bahwa uh, kasus dari sidang tingkat satunya Jessica itu kan terlalu banyak celah. Ketika banyak saksi-saksi yang dihadirkan penasihat hukum di situ, itu tuh dijegal, entah itu dengan deportasi, entah itu tidak dihadirkan, entah itu dipertanyakan keilmuannya dan lain-lain. Nah, dalam hal ini netizen tuh merasa bahwa pengadilan tingkat satu itu dia banyak celahnya, sehingga apakah mungkin bahwa pengadilan tingkat 2 dan 3 itu akan mendukung yang sama ketika mereka menemukan ternyata ada kesalahan di pengadilan tingkat 1. Baik. Jadi saya kira kalau kemudian kita flashback ya ke belakang perkara atau kasusnya pembunuhan dengan terpidana Jessica Wongso itu, ada memang waktu itu yang kemudian tidak bisa memberikan keterangan ya, tapi itu bukan saksi, itu ahli. Jadi ahli itu bukan saksi. Yang harus kita luruskan adalah keterangan ahli itu bukan saksi. Jadi tidak ada istilah saksi ahli, itu tidak ada. Yang ada adalah ahli dan saksi. Nah, yang waktu itu tidak bisa memberikan keterangan adalah ahli yang dari Singapura. Singapura ya? Ya, atau Australia itu kan? Oh iya, dari luar negeri ya. Nantinya. Dari Australia atau mana itu. Nah, di dalam hukum kita ada yang namanya formil dan material. Bisa jadi yang disampaikan itu adalah material, tetapi dengan syarat formilnya terpenuhi dulu. Seperti halnya misalnya nih, dalam perkara lain, seorang aparatur sipil negara ketika dia memberi kesaksian di pengadilan, dia harus mendapatkan izin dari instansi atau atasannya. Nah, ketika dia memberi kesaksian di dalam persidangan tanpa ada izin dari atasan atau instansinya, maka pihak lawannya berhak untuk menolak. Bahkan itu termasuk di pidana ya? Nah, bisa jadi karena ini adalah keterangan ahli, bukan saksi yang melihat langsung, hanya memberikan keterangan ahli sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan keahliannya, bukan sebagai orang yang melihat langsung suatu tindak pidana atau mendengar langsung suatu tindak pidana, maka tetap saja formalitas atau di dalam hukum biasanya disebut formil itu diterapkan dan bisa pihak lawannya keberatan, kan begitu. Nah, saya kira kalau memang dia begitu penting untuk dihadirkan, seharusnya nih pihak penasihat hukum ini menyiapkan semua dokumen, termasuk izin-izin dan seterusnya, agar si ahli bisa memberikan keterangan. Walaupun sebenarnya kita ya, publik ya, menginginkan mendengar yang disampaikan ahli ini, karena kita ini menginginkan bahwa pengadilan tersebut dapat menemukan atau mendapatkan kebenaran material, kebenaran yang seadil-adilnya, kan begitu, agar kita tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kan ada di adagium hukum itu ada pepatah, lebih baik melepaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Oke. Menyambung dengan adagium itu, Mas. Sebenarnya dalam kasus Jessica itu kan keraguan-raguan itu lebih banyak ya, Mas, karena tidak ada saksi yang melihat Jessica memasukkan sesuatu ke kopi, dan ahli yang menerangkan bahwa di badan Mirna itu tidak ada cyanida. Berarti kan sebenarnya keraguan-raguannya lebih tinggi. Nah, sekarang aku bertanya, kenapa kalau misalkan dengan adagium itu seharusnya berarti hakim akan memberikan pidana tidak maksimum? Nah, yang harus dipahami adalah keraguan-raguan itu keraguan-raguannya siapa? Keraguan-raguannya publik atau keraguan-raguannya hakim? Apakah hakim ragu-ragu? Kan kita tidak tahu. Bisa jadi hakim sudah merasa yakin hanya dengan bukti-bukti yang ada, petunjuk-petunjuk yang ada, dia sudah yakin bahwa sudah terbukti si terdakwa ini bersalah. Ini kan kita tidak bisa kemudian memaksakan bahwa keraguan-raguan kita menjadi keraguan-raguan hakim. Nah, apakah hakim benar atau salah dalam putusannya? Nah, itu dibuktikan di dalam
banding, kasasi, maupun kemudian ada upaya luar biasa yaitu Kasasi. peninjauan kembali. Oke, Kan peninjauan begitu. kembali. Oke, menyambung dari tadi ya petunjuk, bukannya di antara semua barang bukti, petunjuk itu nilainya tidak gimana ya, saksi yang melihat langsung itu bukannya nilainya lebih besar daripada hanya petunjuk. Betul, jika ada saksi. Nah, misalnya kan ini nggak ada. Nah, jika ada saksi, kemudian dilawankan dengan petunjuk, maka saksi yang lebih bernilai. Nah, tetapi kalau tidak ada saksi, adanya petunjuk, maka jika itu membuat keyakinan hakim bisa digunakan dalam pertimbangan. Kan seperti itu. Jadi, saya kira kalau memang nanti ditemukan ada saksi nih, yang bisa melawan petunjuk yang menjadikan keyakinan hakim tersebut, maka itu bisa jadi novum. Ada kok saksi yang mengatakan bahwa waktu itu Jessica tidak ada di sana, misalnya. Atau ini ada orang yang tiba-tiba memasukkan racun selain Jessica misalnya. Ada saksi atau ada rekaman CCTV atau dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian jika ada akan menjadikan lawan dari petunjuk yang selama ini diyakini oleh hakim hanya karena minuman ditutup tas, si terdakwa sudah datang lebih dulu, memesan minuman lebih dulu, di CCTV tidak terlihat minuman itu, sehingga tidak terlihat apabila si terdakwa memasukkan sesuatu ke dalam minuman tersebut, maka itu sudah menjadi keyakinan hakim, kan begitu. Nah, tetapi kalau ada bukti atau saksi yang melawan dari petunjuk tersebut, petunjuk ini tentu tidak akan berguna, kan begitu. Makanya itu disebut dengan bukti baru atau novum. Makanya kalau bukti itu ada waktu di persidangan sebelumnya, pasti batal nih putusannya, kan begitu. Kok jadi bagaimana kalau misalnya nih mas, oke, ternyata benar ada saksi nih yang bisa menerangkan bahwa bukan Jessica pembunuhnya dan mau dilampirkan ke peninjauan kembali. Nah, kalau itu saksi itu bagaimana? Apakah dia diwawancarain, diketik seperti BAP, lalu dilampirkan di permohonan kasasi atau gimana? Nah, jadi kalau prosedur permohonan kasasi, pemohon kasasi itu harus terpidana sendiri, bisa juga didampingi penasihat hukumnya, mengajukan pernyataan kasasi ke pengadilan negeri. Kemudian pengadilan negeri akan memprosesnya. Setelah itu ditunjuk majelis hakim yang berbeda dengan majelis hakim yang menangani atau menyidangkan perkara sebelumnya, perkara tersebut. Kemudian akan memanggil pemohon untuk kemudian menyerahkan berkas, termasuk melampirkan bukti-bukti, kan begitu, melampirkan bukti-bukti. Nah, kalau kemudian berkas ini sudah dianggap memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan hukum acara, maka akan dikirimkan ke Mahkamah Agung untuk diputuskan apakah ini akan ditolak permohonan peninjauan kembalinya atau diterima. Nah, kalau ditolak ya berarti sudah. Kalau kemudian diterima, lah maka akan diputuskan apakah dengan bukti-bukti baru itu bisa bebas atau lepas atau dikurangi hukumannya dan seterusnya. Jadi berarti di sini ada chance Jessica membuktikan dirinya tidak bersalah kalau benar-benar dia tidak bersalah. Ya, jadi selama kemudian nanti ditemukan bukti baru, itu saja. Jadi kalau ada novum, kemudian Jessica mengajukan peninjauan kembali, maka ada kesempatan dia untuk membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah. Karena selama ini yang saya tahu, dia tidak pernah mengaku bersalah. Bahkan dia menolak untuk melakukan permohonan gerasi ke presiden ya. Karena gerasi ini pengampunan kan, artinya dia harus mengakui bahwa dia bersalah, meminta ampun agar diberikan kebebasan atau keringanan hukumannya. Jadi seperti itu. Ini menarik banget karena upaya hukum Jessica ini hanya tinggal sekali doang. Ya, karena peninjauan kembali itu hanya bisa dilakukan satu kali. Gitu.
Dan itu makanya peninjauan kembali itu disebut dengan upaya hukum luar biasa. Ya, Karena memang ketika semua sudah selesai, semua proses persidangan sudah selesai, hanya peninjauan kembali yang bisa ya, dilakukan. karena sebenarnya sudah tidak ada upaya hukum biasa lagi kan, sudah banding, sudah kasasi, tapi kemudian ada upaya hukum peninjauan kembali. So, Iya. eh? Sini mang, enggak kan? Oke. 1, 2, 3. Mas, hari ini, bukan hari ini sih, jadi terhitung hari ini itu masih viral banget kasusnya Jessica Wongsonegoro. Salah, Jessica kok Wongso Wongsonegoro? aja, kamu sih bisa kami Nogoro kenapa sih? Oh, Wongsonegoro. Rumah sakit Wongsonegoro. Oke, sorry. Oke. 1, 2,